Sobat lingkungan, ekosistem mangrove adalah ekosistem yang khas, yang terdiri dari vegetasi spesifik yang ada di lingkungan ekosistem itu sendiri. Salah satunya jenisnya yaitu Avicennia atau api-api, Rhizopora, atau yang sering kita sebut dengan bakau. Makanya hutan mangrove identik juga disebut juga umumnya adalah hutan bakau. Dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan untuk menjelaskan komunitas pohon atau tumbuhan yang hidup di kawasan pesisir. Sebagai negara kepulauan, Indonesia kaya akan ekosistem mangrove. Data menyebutkan Indonesia memiliki sekitar 8,6 juta hektar ekosistem mangrove, terdiri dari 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,8 juta hektar di luar kawasan hutan. Kawasan Teluk Jakarta dahulunya merupakan hutan mangrove dan rawa-rawa yang dihuni fauna khas ekosistem mangrove, seperti monyet, burung-burung, dan lain sebagainya. Pada tahun 1966, Ancol mulai dibangun, dan kemudian disusul pembangunan-pembangunan lainnya. Pada tahun 1992, Ancol berkembang pesat menjadi destinasi wisata di kota Jakarta yang ramai dikunjungi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Ada banyak sekali manfaat ekosistem mangrove, di antaranya sebagai habitat burung dan ikan. Keasrian ekosistem mangrove membuat suasana pantai menjadi indah, sehingga menarik untuk dikelola sebagai tempat wisata atau yang sering disebut ekowisata mangrove. Saya sedang berada di menara pandang pengamatan burung. Burung-burung yang bisa kita amati di kawasan ini merupakan burung-burung yang berkembang biak di ekosistem mangrove ini, maupun burung-burung yang bermigrasi dari Australia maupun dari utara menuju ke Indonesia. Daerah ini dulunya merupakan daerah rawa-rawa, daerah resapan air ibu kota Jakarta. Dan kini kawasan rawa-rawa itu hanya tersisa kurang lebih 99,3 hektar, yang kemudian dikembangkan menjadi kawasan ekowisata mangrove Angke Kapuk. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem khas pantai berlumpur, jadi bukan tanaman invasif atau perusak lingkungan. Justru, keberadaannya memberikan banyak manfaat, sebagai tempat bertelur atau memijah, mencari makan, dan pembesaran berbagai biota laut dan ikan. Sehingga, nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari ikan. Ekosistem mangrove juga dapat menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan, seperti abrasi, intrusi air tanah, penurunan muka tanah, rob, dan permasalahan lingkungan lainnya yang dampaknya juga dirasakan oleh manusia, seperti gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, serta kerusakan tempat tinggal akibat abrasi atau rob. Namun, di banyak provinsi termasuk Jakarta, ekosistem mangrove mengalami tekanan yang hebat akibat peningkatan jumlah penduduk yang memicu pembangunan di berbagai sektor, seperti pusat perkantoran, bisnis dan perdagangan, rekreasi, perumahan elit, yang dimana semuanya tidak ramah lingkungan. Salah satunya adalah sebagaimana yang terjadi di kawasan Teluk Jakarta. Ekosistem mangrove yang masih tersisa di Teluk Jakarta hanya ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke. Ekosistem mangrove juga dapat dikembangkan menjadi ekowisata. Nah, sekarang kita berada di jembatan Sunset. Jembatan di mana para pengunjung di kawasan TWA ini dapat menikmati matahari tenggelam dengan berlatar belakang hamparan mangrove. Kita akan mewawancarai pengunjung terkait dengan TWA mangrove ini. Mas, sebentar mas, boleh saya tanya-tanya dulu, namanya siapa? Sahid. Sahid. Datang dari mana nih mas? Saya dari Bogor. Baru pertama kali ke sini? Baru pertama kali saya kemari. Kesan-kesannya gimana nih terhadap ekowisata mangrove ini? Kalau saya sih yang penting gini ya, kadang kan dari biasa di Bogor kita adem, ya kan. Begitu masuk ke Jakarta ya mau nggak mau saya nyari tempat-tempat yang adem, tapi di sini kayaknya cocok nih tempatnya, adem. Oke. Gitu, oh iya. Masnya datang sendiri ke sini? Saya sendiri. Oke. Nah, dengan kedatangan perdana ini kira-kira pengen nggak nantinya untuk berkunjung lagi ke sini?
kemungkinan besar saya mungkin akan bawa keluarga kemari ya. Karena kan saya lihat tadi ada kayak villa-villa yang disewain gitu ya. Iya. Terus mungkin ada explore lagi tempat lain yang belum saya sempat kunjungi. Oke, Gitu. terima kasih ya Mas ya Iya, atas waktunya. Iya, iya. Terima kasih Mas. Ya, Mas ya. Oke, demikianlah wawancara saya kepada salah satu pengunjung. Semoga apa yang tadi harapan-harapan dari pengunjung itu bisa dilakukan pengembangan oleh pengelola. Karena kerusakan yang telah terjadi, tidak semua harapan akan hilang. Melalui upaya konservasi dan restorasi mangrove, kita masih memiliki kesempatan untuk mengembalikan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan di kawasan pesisir. Ya, saya Roti Maduretno, saya operasional manajer di TWA Angke Kapuk. Iya, seperti tadi saya bilang bahwa secara officialnya saya itu baru kurang lebih 1 tahun di sini. Tetapi bukan berarti saya sudah bolak-balik ke sini dari awal. Karena kebetulan ya tahu sejarah sedikit lah dari sini. Kalau begitu nih menarik nih Bu Rati nih. Mungkin Bu Rati bisa menjelaskan ya awal-awal dibentuknya TWA ini gitu, atau yang melatar belakangi kenapa kok tertarik membuka TWA ini, padahal mungkin ya waktu itu kan animo masyarakat terhadap wisata mangrove ini mungkin masih kecil ya, masih sedikit gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu prosesnya dulu awal kali merintis ya di lokasi ini itu tantangannya seperti apa Bu? Beliau mendapatkan izin pengelolaan dari TWA Angke Kapuk itu di tahun 97 dari kehutanan. Mendapatkan izin pengelolaan tempat ini untuk konservasi Awalnya untuk konservasi konservasi mangrove itu di tahun 97 pada saat area ini itu masih menjadi tempat tambak ikan. Masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk tambak ikan. Iya, kasarnya tambak liar ya, penambak liar ya. Penambakan. Dan untuk memulai konservasi ini memerlukan waktu 5 tahun untuk bisa memulai konservasi ini, untuk membersihkan area ini dari penambak-penambak tersebut. Gitu ya latar belakangnya ya Bu ya. Ya, baru 2003 konservasi itu baru bisa dimulai. Penanaman mangrove. Karena sebelumnya memang mangrove ini sudah ada di sini. Tetapi ya mulai hancur karena ada penambak-penambak tersebut. Maksudnya sudah banyak yang hilang dan rusak ya. Hilang dan rusak karena dimanfaatkan untuk tujuan untuk penambak ikan tersebut. Akhirnya 2003 dimulai untuk konservasi. Lalu tahun 2010 itu baru diresmikan sebagai Taman Wisata Alam oleh Menteri Kehutanan pada masa itu. Lalu untuk yang penanaman mangrove pun kita mencoba untuk mengajak baik perusahaan swasta lewat CSR-nya untuk penanaman tersebut. Penanaman mangrove sehingga dari 99,8 hektar area sini sekarang kalau di tahun kemarin di angka 37% kurang lebihnya yang area yang sudah hijau kembali. Mungkin yang sudah tertanami sekarang sudah melebar menjadi naik mungkin sekitar 40% ya. 40% dari luas 99,8%. Sehingga kalau misalnya bicara PR-nya masih banyak ya. Iya. Nah, di sini saya sih berharap masih banyak kontribusi dari masyarakat sekitar atau komunitas alam, pencinta alam di area sini maupun luar kota untuk berkontribusi karena kita membutuhkan kontribusi, kalau sendiri masih berat. Ya. Ini menarik nih Bu, terkait dengan konservasi ya dari area tambak yang awalnya gersang, minim mangrove, terus ketika melakukan rehabilitasi ini
Untuk vegetasi-vegetasi tertentu nih yang dipilih nih apa nih Bu? Dan alasannya kenapa gitu? Apakah ada pendekatan ilmiah juga dari mungkin dari perguruan tinggi yang memberikan pendampingan untuk rehabilitasi sehingga dulunya awalnya daerah ini jenisnya mangrove A, B, C gitu. Makanya harus ditanami A, B, C yang nanti mungkin proses pemulihannya lebih cepat atau gimana Bu? Terkait dengan rehabilitasi waktu itu. Betul, untuk jenis-jenis mangrove-nya, karena setiap jenis mangrove itu apa ya, punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang sekarang yang ada di kita mangrove itu adalah ada Rhizopora, Avicennia, Rhizopora macronata, Brugueria. Nah, tapi yang paling banyak adalah Avicennia dan Rhizopora. Alasannya apa Bu? Selain memang untuk saat ini yang kita tahu jenis-jenis tersebut yang cukup bertahan di sini, tumbuh kembangnya baik di sini. Lebih baik di sini ya. Ya, sejauh ini karena kita juga perlu mencoba untuk jenis-jenis yang lainnya yang mungkin bisa sesuai dengan karakteristik di sini. Lalu kembali lagi alasan kenapa mangrove yang kita tanam di sini, kita tahu persis bahwa berapa karbon yang sudah beredar di Jakarta ini. Sementara mangrove ini adalah tanaman terbaik yang menyerap 5 kali lebih banyak menyerap karbon dibandingkan dengan tanaman lainnya. Hutan darat ya. Hutan ya, apa ya disebutnya? Rainforest itu apa ya? Hujan tropis. Ya, hujan tropis, betul. Nah, itu mangrove itu 5 kali lebih banyak menyerap karbonnya. Selain itu, dia juga menyerap untuk polusi air, menyerap polusi dalam air, menyerap kadar garam dalam air. Banyak sih manfaatnya ya di mangrove itu sendiri. Dia memang menjernihkan air juga. Sehingga makanya sekarang air di area sini sudah menjadi payau. Udah payau ya malah. Sudah payau. Hampir tawar ya, mendekati tawar ya. Sudah, karena memang karena tanaman itu. Selain daripada mencegah abrasi ya. Iya. Jangan sampailah Jakarta terendam ya. Nah, ini Bu, sekarang kan kawasan ini udah jadi semacam ekosistem baru ya Bu ya. Mungkin pernah nggak Bu ada pendataan atau riset ya di lokasi ini terkait dengan burung nih? Ada berapa jenis burungnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Yang memang bersarang, berkembang biak di ekosistem ini di kawasan sini. Kebetulan memang kami TWA-nya sendiri sedang membuat satu buklet mengenai burung yang ada di sini. Oh, sedang dibuat buklet ya Bu? Iya, karena burung-burung yang berada di sini. Oh iya. Kalau dari beberapa peneliti yang datang ke sini untuk burung sendiri, mereka bilang bahwa jenisnya itu lebih dari 100 jenis. Oh, lebih dari 100. Baik yang menetap maupun yang migrasi. Iya. Itu sudah apa? Keseluruhan ya. Keseluruhan. Kurang lebih 100 lebih. Mungkin apabila bukletnya itu sudah jadi, kita bisa tahu angka pastinya ya Bu ya. Bisa tahu angka pastinya, dan ini dari mana yang migrasi dan mana yang memang lokal dari sini. Yang pasti adalah pada saat almarhumah Ibu Murni itu selalu bilang bahwa dia menunggu elang yang datang. Elang bondol ya. Elang apapun. Karena kita tahu persis bahwa elang ini adalah top predator untuk burung kan. Iya. Ya. Apabila elang ini sudah datang, artinya burung-burung yang lainnya, ekosistem di bawahnya itu sudah mencapai settle lah istilahnya ya, udah mencapai titik aman. Nah, setelah kepergian beliau, kebetulan beberapa tahun yang lalu itu kita sempat melihat elang di sini. Oh iya. Ya, itu buat kita yang belum mengerti mengenai burung hanya
titik pengetahuan kita tentang burung Masih kan terbatas ya. terbatas ya. Tapi itulah yang kita dengar ceritanya, Mm-mm. kita melihat itu, oh Merasa senang gitu ya Bu ya. senang banget ya. Cuman ya aduh sayang ya Ibu Murni nggak ngelihat, padahal ini yang Yang ditunggu. ditunggu Ibu Murni. Oke, Bu. Nah selanjutnya nih Bu, terkait pengelolaan nih Bu. Sekarang kan TWA ini udah jadi ekowisata ya Bu ya, udah istilahnya dibuka untuk wisata konservasi ya, wisata lingkungan. Nah kira-kira bisa dijelaskan nggak Bu, terkait dengan proses wisatanya ini nih Bu? Ini memang dibangun secara bertahap sekali ya. Sampai membangun villa-villa untuk fasilitas penunjang, lalu juga ada kafe dan kantin-kantin untuk fasilitas penunjang, lalu selain itu ada wisata air, karena secara logika ya, dengan besaran area seperti ini untuk menjaga atau maintenance segala macamnya, kalau tidak dicari apa ya, dana untuk pengelolaan, nggak mungkin ganas. Dirasa berat ya Bu ya. Dengan ada aja ya nggak, itu juga nggak mudah. Ya ini juga tidak mudah, tapi ya karena ini adalah salah satu amanat ya, amanat dari beliau ya, kita harus menjaga dan membangun ini semua. Ya insya Allah sih. Seperti apa yang beliau harapkan. Saya berharap ini sesuai dengan yang beliau harapkan. Kira-kira ada berapa nih Bu jumlah cottage yang tersedia nih untuk saat ini yang bisa operasional? Yang operasional cottage sendiri 14 villa. 14 villa ya. 16 villa. 16 villa. Okay. Nah, villa. Untuk pemasaran istilahnya pemasaran sendiri oleh tim dari TWA ini, atau dengan sekarang kan zamannya media sosial, udah banyak aplikasi-aplikasi menjual hotel, cottage gitu, apa memanfaatkan itu juga Bu? Ya, kita coba kerjasama dengan platform dari reservasi, platform room reservasi. Selain itu juga dari media sosial juga kita masih jalankan gitu. Website juga jalankan. Strategi dari pemasaran yang dilakukan TWA ini seperti apa nih Bu, biar akan pulih seperti sedia kala sebelum masa pandemi kemarin? Ya seperti tadi Mas bilang bahwa harus mengikuti zaman sekarang dengan yang kekinian, dengan media sosial yang zaman sekarang tuh, entah TikTok, entah vlog, entah YouTube, itu kita jalankan. Instagram segala macam. Instagram semua kita jalankan. Ya harus ngikutin zaman, mau tidak mau gitu loh. Berarti ada tim sendiri ya Bu ya yang mengelola itu ya Bu ya? Anak-anak milenial nih khususnya nih biasanya yang lebih paham ya Bu ya. Nah, kebetulan di sini salah satu dari wakil direktur kami itu masih muda. Oh iya. Jadi ya lebih mengerti dan paham tentang media sosial ya Bu ya. Hal tersebut. Kalau saya sih cuman penonton untuk media sosial itu, pengamat aja ya. Nah, terkait pengunjung nih Bu, kira-kira rata-rata pengunjung per minggu atau per bulan yang datang ke sini nih di pasca pandemi ini kira-kira berapa Bu jumlahnya Bu? Rata-rata ya, rata-rata itu kalau per minggu kurang lebih di 3.000 pengunjung. 3.000 ya. Padahal sebelumnya sih lebih dari itu ya Bu ya. Nah, penurunan ini kira-kira kalau dipresentasekan ada mencapai setengahnya atau sepertiganya? 50%-nya ya, jadi bisa lebih dari itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya terutama pas lebaran kemarin. Pas lebaran, lebaran tuh puncak-puncaknya. Biasanya rame banget. Tapi lebaran kemarin ini sepi ya, nggak begitu rame ya, nggak terlalu rame jika dibandingkan ke lebaran sebelum pandemi itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu, kayaknya bincang-bincang kita cukup sampai di sini aja Bu. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lain yang menonton
apa di Ya, percakapan kita sore ini, Bu. ya saya juga mohon maaf kalau informasi saya masih terbatas. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton channel ini. Semoga bermanfaat. Ciao.